Jadi pemen, kembali lagi bersama saya Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps. Kembali lagi bersama saya, orang yang paling ganteng, Silinoe. Oke teman-teman, di kesempatan yang sangat berbahagia ini teman-teman, kembali saya akan membangkitkan sebuah konten yang bisa dibilang ini adalah konten yang sudah lama pensiun atau bisa dibilang hiatus di channel Kato Side Road ini, di channel saya, itu adalah NHYGS. Jadi selamat datang di konten NHYGS, di mana di sini gua akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, bahkan kalau gue curhat, boleh-boleh aja teman-teman di konten kali ini. Nah, sebelum gue mulai video ini, atau bisa dibilang pembahasan pada hari ini, atau bisa dibilang berbincang-bincang santuy tentang sebuah hal yang gue suka, gue kasih tahu dulu bahwa ini adalah konten NHGS, di mana di sini gue akan ngomongin hal yang gue suka, di mana di sini gue ini bicara secara lepas dan benar-benar tanpa skrip sama sekali. Gue hanya mengandalkan ingatan yang cuma berapa giga ini di kepala saya, dan ya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau Anda mendengarkan sebuah kata-kata yang berlibat-libat seperti sekarang ini, atau Anda mendengarkan suara yang tidak jelas dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau kalian mau nonton video ini sampai habis, tidak ada gunanya. Anda gunanya jangan nonton, Anda gunanya dengerin aja video ini teman-teman ya. Karena bisa dibilang saya punya cita-cita kecil itu menjadi penyiar radio, ya kan. Suara saya udah cocok ini menjadi penyiar radio, ya kan. Ya nggak cocok sih sebenarnya, tapi ya seperti itulah ya teman-teman. Saya punya cita-cita, tidak ada tempat, adanya tempatnya di YouTube, jadi saya buat seperti ini ya, kayak podcast lah ya kan. Oke, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini teman-teman, gua akan ngebahas sebuah anime, atau bisa dibilang ini adalah satu-satunya anime yang gua nonton di musim winter tahun 2022, yaitu adalah Sono Bisoku Dolwakoi Wazuru, atau judul bahasa Inggrisnya My Dress Up Darling, dengan rating 8,47 pada saat video ini direkam di My Animalist, ya kan, di MAL. Ini ratingnya lumayan tinggi, dan gua nggak tahu rating anime lainnya selain anime Sono Bisoku Dolwakoi Wazuru ini teman-teman. Nah, gua akan bicarain anime ini secara hal yang menurut gue ini adalah anime yang bagus, dan ya intinya gue akan bicarain di sini adalah hal-hal basa-basi sih sebenarnya, hal-hal yang gue suka tentang anime ini. Nah, sebelum gue mulai, gue barusan tadi selesai nonton animenya. Benar-benar gue barusan tadi selesai menonton animenya. Kan animenya ini setiap hari Minggu ya rilis, kalau kita pakai jam tayang Indonesia ya kan. Itu setiap hari Minggu ya Pak. Dan tadi barusan selesai saya nonton. Belum cukup 1 jam sebenarnya saya selesai nonton tadi. Jadi saya langsung aja membahas anime ini karena ya fresh aja sih di kepala saya. Dan gua suka ceritanya, dan wow, manga akurat. Bicara tentang manga akurat ya kan, bicara tentang manga, ini adalah anime pertama saya yang saya baca dulu manganya, baru saya nonton animenya. Karena biasanya itu teman-teman, saya itu nonton dulu animenya, baru saya baca manganya. Itu yang terjadi sama saya. Tapi sekarang ini kebalik Pak, ya kan. Saya dulu baca manganya, ya kan. Saya nggak tahu bahwa anime ini akan diadaptasi menjadi anime. Saya baca gitu sampai chapter 50-an lebih lah kalau nggak salah saya udah baca. Dan ternyata tiba-tiba di suatu hari di tahun 2021 ada trailer ya, video di YouTube yang memperlihatkan bahwa anime ini akan menjadi anime, dan saya sangat gembira ya Pak ya, sangat gembira karena wow, hasilnya keren ya kan. Hasil anime ini setelah diadaptasi menjadi anime benar-benar top markotot Pak, menurut saya top markotot menurut saya ya kan, itu menurut saya Pak nih ya. Jadi kalau Anda bilang enggak itu animenya jelek, ya udah sih ya kan. Nah, kita langsung aja masuk. Kenapa saya suka anime ini? Alasannya simple. Ceritanya simple, mudah dipahami, serta memberikan kita, ya kan, memberikan saya ini wawasan tentang yang namanya cosplayer, ya kan. Kalau nggak salah, seingat saya, ini satu-satunya anime mungkin yang saya tahu
yang membahas tentang kehidupan seorang cosplayer dalam sudut pandang ya genre school romance, ya kan, dalam genre school romance. Ini adalah satu-satunya mungkin yang saya tahu bahwa ada anime yang ngebahas tentang cosplay. Mungkin satu-satunya Pak, ini menurut saya aja ya kan, siapa tahu ada dia di luar sana yang bahas seperti anime ini ya kan. Ada anime bang, ada anime seperti ini bang, oh ada ya, saya nggak tahu ya kan. Silahkan komen di bawah teman-teman kalau kalian mau komen, kalau nggak mau ya tidak apa-apa. Ya kembali ke topik, anime ini benar-benar ceritanya saya suka, santai, serta fan service pada anime ini. Ya kan? Saya yakin dan percaya daya tarik anime ini adalah fan service dari karakter yang bernama itu adalah Kotegawa. Siapa lagi nama itu karakternya tuh? Kotegawa apa tuh dulu Kotegawa Marin ya kan? Pasti saya yakin daya tarik manga atau anime ini adalah heroinnya. Tapi ya banyak anime seperti itu ya kan. Banyak anime yang memiliki daya tariknya tersendiri kalau kita lihat heroinnya gitu. Tapi anime ini enak Pak. Anime ini benar-benar gue jamin ceritanya santai, sederhana, tidak berat-berat amat. Dan gue harap ini anime ada season 2-nya. Kenapa? Karena memang bagus Pak. Anda baca manganya ini anime ya kan, anime My apa tadi kalau bahasa Inggrisnya My Dress Up Darling ini, oh keren, gambarnya keren, dan well heroinnya cewek-ceweknya juga keren di manga Pak. Apalagi ketika sudah diadaptasi di anime, sudah ada warnanya, top markotot Pak ya. Dan sudah saya bilang tadi, ini anime top markotot untuk winter 2022 ini ya kan. Karena coming soon spring nih anime kan, coming soon spring. Dan anime yang akan gue nonton di spring itu kayaknya cuma Tatenoyusa, sama ada anime yang itu yang rambut pink, yang ceweknya itu jadi keren. Itu target saya nonton di tahun 2022 di spring atau summer salah sudahnya winter itu saya lupa. Nah, kembali ke anime Sono Bisoku Doll wa Koi wa Zuru. Ini adalah anime yang keren, bagus. Mungkin kalian bosan mendengar saya, wah keren, bagus animenya. Ini memang keren animenya ya kan, meskipun ada beberapa hal yang bisa dibilang saya agak kecewa di adaptasi anime ini. Kenapa saya agak kecewa? Karena ada beberapa hal yang di manga seharusnya diadaptasi. Kenapa tidak diadaptasi? Hehe. Ada beberapa hal yang tidak diadaptasi. Itu hal minor sih sebenarnya. Tapi menurut saya, kenapa dia nggak diadaptasi? Padahal ada beberapa hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat juga diadaptasi. Ya kan, saya nggak bisa tunjukin gambarnya, tapi saya cuma mau bilang ada adegan. Ya kan, ini ketika, kalau nggak salah ini kita ada pada waktunya ini episode 1, 2, 3 ya kan. Ketika si main karakter kita bersama dengan heroin kita itu pergi belanja baju Pak. Belanja keperluan cosplay. Ada adegan di mana di CMC kita ini bertanya ke penjual kain ya kan, penjual kain, kalau nggak salah penjual kain di manganya itu ada adegan yang harusnya itu diadaptasi. Karena itu lucu banget sih menurut saya sih. Itu lucu, dan kalau itu diadaptasi wah semakin lengkap. Tapi ya karena durasi ya tidak apa-apa ya kan. Rating 847 itu sudah membuktikan bahwa anime ini bisa bersaing dong dengan anime-anime kayak Osama Ranking, Attack on Titan. Tapi ya kalau dibilang sih ini jauh sih dari rating Attack on Titan kan, karena ratingnya Attack on Titan kan 9 ya kan. Apalagi kalau Demon Slayer ratingnya kan 9 ya. Kalau Demon Slayer saya nggak tahu tuh, saya nggak ngikutin Demon Slayer. Tapi Sono Bisoku wa Doll wa Koi ini adalah anime yang menurut saya wajib dinonton di winter tahun 2022 ini. Jadi bagi kamu nih para tukang bats ya kan, tukang bats, atau kamu yang masih ragu tentang wah ini anime apa ya kan, Sono Bisoku wa Doll wa Koi Zuru ini ya anime banyak ecchinya lah ini, saya nggak mau nonton. Tapi untuk gua sebagai pecinta ecchi ya kan, gua suka dengan ecchi pada anime ini, tidak berlebihan. Mohon maaf untuk anime sekarang,
contoh anime Bisoko wa Doi Koi Uzuru ini tolong dicontoh, tidak perlu terlalu banyak ecchinya, tidak terlalu lebay ecchinya, ya kan? Mungkin karena memang source-nya memang dari situ, ya kan, dari manganya memang ecchinya nggak terlalu parah. Tapi saya mau bilang aja ya kan, kayak anime-anime yang buat harem, ya kan, atau bisa dibilang anime yang seperti apa yang itu yang kemarin yang itu yang healer, anime healer itu sumpah pak, saya suka ecchi, tapi itu menurut saya itu hentai. Ini hentai yang berusaha diecikan, ya kan? Karena kalau kita bicara ecchi, di kepala saya itu adalah level paling tinggi itu ecchi adalah Tulofru, ya kan? Tulofru itu adalah level tertinggi, atau bisa dibilang cuma nggak sengaja jatuh, nggak sengaja grepe, itu nggak sengaja pegang, itu adalah level tertinggi dari ecchi pak. Kalau udah main dan pembahasan lah, nanti kita bahas tentang anime ecchi menurut saya kan. Anime ecchi zaman sekarang nanti saya buat kontennya lah ya, tanpa skrip lagi. Dan oke, kita kembali lagi di Sono Bisoko wa Koi Uzuru ini ya. Ini anime untuk 12 episode. Anime ini kayaknya sih cuma merangkum 50 chapter lebih ya, kurang lebih 50 chapter kalau kita baca manganya, ya kan? Kalau nggak salah kurang lebih 50 chapter pak. Karena gua kira ini endingnya ini itu adalah ending di episodenya 11. Itu adalah ending sih menurut saya sih. Tapi diadaptasi yang bukan diadaptasi sih, enggak, saya lupa. Saya lupa apakah di episode terakhir pada anime Sono Bisoko wa Doi wa Koi Uzuru ini ada di manganya kah, itu yang festivalnya itu ada di manganya kah? Seingat saya sih lupa deh, saya udah lupa deh. Kalau ada silakan komen, kalau nggak ada silakan ya gitulah ya, silakan komen aja. Ada bang di manganya, komen aja teman-teman, karena saya udah lupa pak, ya kan? Saya udah lupa, saya udah tua, ya kan? Saya ingatnya tuh yang chapter-chapter terbarunya nih. Dan gue yakin dan percaya manganya ini nggak akan bisa masuk Indonesia. Tidak akan bisa masuk Indonesia manganya ini pak, sumpah sih. Ini nggak bisa masuk di Indonesia manganya. Kalau bisa masuk, gue harap Goblin Slayer juga bisa, tapi kayaknya nggak bisa sih. Tapi tolonglah Gramedia Indonesia, Goblin Slayer lah kalau mau. Kalau nggak bisa ya tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu loh ya. Di sini Sono Bisoko wa Doi wa Koi Uzuru, tiba-tiba gue teringat di anime ini ada beberapa bisa dibilang fan service yang menurut saya kok budget anime ini ada di fan service itu gitu loh. Kalau kalian nonton anime ini, ada beberapa hal yang sebenarnya itu budgetnya itu tinggi sekali ketika kita melihat kayak Oppa, ya kan? Itu maksudnya gini, ketika ada episode yang kalau nggak salah itu Marin Kotegawa itu pakai cosplay yang di episode 4 kalau saya nggak salah itu yang ada air turun ke OP-nya itu, saya wow, Jai, cok, wow, animasinya keren sekali. Ketika animasinya itu kayak tuing. Tapi ada yang saya permasalahkan, bukan ada yang saya permasalahin sih, tapi ada teman saya lihat di Facebook, ya kan, ada orang yang mempermasalahkan di episode 2, di mana episodenya itu kan bisa dibilang, wih, kencang budgetnya episode 1 ya kan. Di episode 2 budgetnya turun ya kan, kayaknya backgroundnya ada itu yang ketika mau beli kain itu kayaknya backgroundnya itu cuma nggak di apa ya, backgroundnya itu kayak ya itu hal-hal minor lah menurut saya sih ya kan. Karena ya ada ya tarik anime ini ya fan service, serta selain fan service-nya ini benar-benar anime pure romance, ya kan. Saya nggak tahu kedepannya bagaimana mangakanya nanti menamatkan anime ini, tapi menamatkan manganya. Tapi menurut saya Sono Bisoko wa Doi wa Koi Uzuru ini adalah anime yang benar-benar pure romance dan gila Pak. Siapa di sini yang tidak mau punya cewek Kitagawa Marin? Ya kan, kalau saya jadi Gojo, saya langsung nikahi cewek ini ya kan. Saya langsung nikahi, tapi jeleknya Kitagawa Marin ini ya
dia selalu beraurat gitu loh. Saya lucu juga loh lihat karakter ini ya kan. Itu nggak malu gitu, maksudnya kamu nih laki dan cewek nih di satu ruangan lu pakai bikini, laki mana yang bisa menahan nafsunya? Gojo, hanya Gojo yang bisa menahannya, dan karakter ecchi yang taniman lainnya. Ini yang gue suka dari anime ini, karakter MC Gojo yang bisa dibilang ya tahan iman. Gue suka sekali tuh anime yang MC-nya itu tahan iman, meskipun berbalut ecchi animenya. Kalau MC-nya sudah tahan iman, saya akan nonton. Ini salah satu anime yang menurut saya bagus ya kan. The Love Ru, anime ini dan banyak lagi lah kalau gue sebutin, karena saya sih penonton penikmat ecchi ya pada zamannya. Kalau sekarang mah saya nonton anime ya tergantung juga ya kan. Bahkan kalau ecchi kayak To Love Ru saya nggak kayak dulu lagi lah saya ya. Jadi mungkin basa-basi tentang Sono Bisoko wa Doiru wa Koizuru ini cuma sampai di sini aja. Intinya kesimpulan anime ini wajib dinonton. Bukan wajib sih. Kalau dinonton bagus, kalau nggak dinonton nggak apa-apa. Tapi bagi para pembaca manga yang khawatir tentang animenya, ya kan, nanti animenya jelek, tidak manga akurat. Ini Sono Bisoko wa Koiwai itu wajib untuk dinonton bagi para pembaca manganya dan penikmat manganya. Gua saran lu baca animenya, nonton animenya, karena animasinya bagus, nggak bagus-bagus amat, dalam artian ya ada beberapa hal yang kok budgetnya kurang di sini ya kan. Tiba-tiba budget yang kalau fan service budgetnya gila nih, orang gambar kayak aku akan menggambar opai ketika gambar background banyak baju, animatornya malas. Tidak ada nanti lihat itu, tidak ada perhatikan. Lebih baik kita fokus ke paha fan service-nya, ya kan? Ini anime benar-benar fokus banget fan service-nya. Enggak 100% fokus, tapi anime yang menarik, pantas dinonton, dan ya ceritanya santai, nggak berat-berat amat. Dan siapa itu? Tunggu dulu ya. Karakter Inui Shinju. Tidak percaya dia adalah anak SMP, ya kan? Ini Shinju, wow, anak SMP gede begitu. Saya nggak yakin SMP saya dulu ada orang kayak gede begitu ya. Nggak apa-apa ya kan, mungkin animatornya mangakanya pengen kasih besar aja upenya, ya kan? Kakaknya loli, bentukannya kayak loli, adeknya bentukannya melon 2 biji. Mungkin sampai di sini aja teman-teman. Gue harap kalian suka tentang basa-basi ini, dan gue harap kalian suka dengan konten ini. Kalau kalian nggak suka ya tidak apa-apa sih, karena memang saya sih pengen aja ngebahas-bahas hal-hal lagi ya kayak dulu gitu loh. Tapi ya begini aja mungkin kontennya, ya kan? And hi guys, ngomongin hal gue suka. Gue ngomongnya tanpa skrip, benar-benar. Gue di sini tanpa skrip, Pak. Gue coba modal ini My Animalist, gue modal ini, dan gue modal barusan tadi selesai nonton. Ya kan, selesai nonton hari Minggu tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tunggu dulu, saya matiin HP saya. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 Maret, hari Minggu 2022. Ini hari terakhir dari anime ini. Gue nggak tahu apakah ada OVA-nya nanti, tapi ya ini adalah anime yang menarik. Koi wa Suru beda judul itu. Sono Bisoko wa Doiru wa Koi wa Izuru. Salah satu anime yang menarik, bisa menambah wawasan kita tentang cosplayer, bagaimana cara membuat baju, bagaimana teknik-teknik cosplay, meskipun tidak fokusnya ke situ, tapi menarik untuk dinonton, menambah wawasan saya dikit. Ternyata cosplay itu sulit. Kita harus menahan panas, makeup yang tebal, kita harus butuh duit untuk melakukan cosplay. Itu yang bisa saya ambil dari anime ini, ya kan? Itu hal yang sangat positifnya itu, ya kan? Selain fan service-nya yang negatif menurut saya, tapi untuk positifnya saya bisa tahu perjuangan seorang cosplayer.
bisa digambarkan anime ini di anime Sono Bisoko wa Doi wa Koizuru ini, meskipun tidak terlalu wah nah gitu loh ya kan. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Gua harap kalian suka dan gua hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gua. Data. Kiung kiung kiung. Ini.